Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berbahagia penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua. Semoga kita bisa menapaki masa depan Indonesia modern kita dengan lebih berbahagia dan lebih sejahtera. Apalagi setelah Nasdem mendukung Anies jadi capres tanggal 3 Oktober 2022, apalagi setelah Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai capres tanggal 26 Januari 2023, apalagi PKS Partai Keadilan Sejahtera mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada tanggal 30 Januari 2023, maka kesepakatan mereka mendukung Anies sebagai capres itu membuat mereka akhirnya punya tiket melampaui ambang batas pencapresan 20%. Mereka punya sekarang 28% lebih karena gabungan dari Nasdem 59 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi, 163 kursi. Cukup 28% untuk menggulung lawan-lawan politik dari Anies Baswedan menuju Istana Putih di Medan Merdeka Utara. Dan sekarang persoalan yang tersisa adalah partai-partai koalisi yang lain kelimpungan karena landscape politik berubah total ketika koalisi perubahan muncul di panggung sejarah politik Indonesia modern. Golkar dengan Pandan P3 148 kursi dengan tokoh utamanya mungkin Erlangga Hartanto, dan tidak menarik bagi masyarakat Indonesia kecuali bagi komunitas Golkar sendiri. Apalagi tidak ada tokoh di P3 yang 19 kursi. P3 pecah, Forum Ka'bah Membangun sudah mendeklarasikan diri mendukung Anies. Sementara tokoh-tokoh P3 struktural itu tentu mendukung Erlangga Hartanto dan menyebabkan putra Haji Lulung, ya, siapa namanya itu, Guruh Tirta siapa, Lulung, ya, itu keluar dari P3 karena mereka, ya, Dewan Pimpinan Cabang di 5 wilayah di DKI itu tetap teguh ingin mendukung Anies Baswedan sebagaimana ayahnya almarhum dulu, yaitu Haji Lulung mendukung Anies Baswedan. Tampaknya Golkar akan mengalami kesulitan, ya, menghadapi koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Kemudian kita lihat PDIP mungkin menjagokan Puan Maharani yang dalam survei tidak mendapatkan tempat. Tampaknya kader PDIP tidak pernah muncul dan tidak bisa dijadikan satu tawaran secara marketing untuk meraih tiket atau meraih kursi RI 1. Sementara Prabowo masih menjadi tokoh yang menarik di Gerindra, meskipun dulu yang menjadi challenger dari Joko Widodo, tiba-tiba Gerindra yang dipuja-puji oleh masyarakat akhirnya berbalik arah dan masuk istana tanpa kalam, tanpa salam, tanpa permisi
kepada orang-orang yang mendukungnya, sehingga pendukungnya menjadi kecewa. Apakah kekecewaan itu masih ada dalam hati pendukung-pendukung Prabowo di masa tahun 2019? Tampaknya sebagian masih, dan gabungan Prabowo dengan PKB yang memiliki 58 kursi, sementara Gerindra 78 kursi, 136 kursi, itu menyisakan figur sentralnya hanya Prabowo, sementara PKB mungkin juga tidak solid. Jadi tampaknya Anies Baswedan di atas angin ya. Di dalam sejarah politik Indonesia modern, satu-satunya kemungkinan lawan terberat dari Anies adalah Prabowo ketika bergabung dengan PDIP dan Puan menjadi wakil presiden. Sama nasionalisme sekuler, Gerindra bergabung dengan PDIP. Tentu yang lain tidak perlu dianggap. Tampaknya kemungkinan satu-satunya jika Prabowo ingin bertarung dengan sangat keras dengan Anies Baswedan untuk memperebutkan satu kursi RI 1, di mana Prabowo sudah berjuang 3 kali dalam 3 periode pemilu dan selalu gagal. Tampaknya Prabowo tidak mau gagal untuk keempat kalinya, dan itu mungkin bisa terjadi jika PDIP membuka hatinya untuk kehadiran Prabowo Subianto. Gerindra dan PDIP itu akan memiliki kursi yang cukup banyak, yaitu sekitar 266 kursi. Mesin-mesin dari PDIP, mesin-mesin partai Gerindra dan PDIP mungkin menjadi lawan yang serius dari koalisi perubahan. Tetapi orang tidak boleh lupa, zaman selalu memiliki pemimpinnya sendiri ya. Pemimpin ada masanya, dan masa depan ada di dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuka untuk orang donat dari Bandung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.